Oke, ketemu lagi dan saya Murah dari Pintar Saham. Kamu mendapatkan insight tentang investasi yang bisa bikin kamu cuan. Kali ini saya bahas saham Indika Energi atau kode emitennya INDI, INDY. Tanpa berlama, langsung aja. Ya, kebetulan INDI ini mengadakan public expose-nya hari ini ya, tanggal 25 Mei pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, kamu bisa dapat materi ini juga di websitenya mereka, nanti saya kasih tahu. Nah, cuman ya ingin saya clearin adalah yang dari awal, pertama terkait dengan India. Jadi kalau kita kan taunya Indika Energi ini awalnya relate dengan pertambangan, khususnya batu bara. Nah, ini Indika Energi yang dahulu dan masa depan Indika Energi, mereka terdiversifikasinya makin banyak dan salah satunya yang mungkin udah pada tahu terkait dengan kendaraan listrik, yaitu Alfa. Kemudian, ya ini ada mineral, emas, metal mineral, logistik dan infrastruktur, venture digital, dan lain-lain. Jadi ada perubahan yang kita lihat di sini ya, terkait dengan diversifikasinya ini. Dan mereka sendiri berkomitmen untuk pendapatan non batu baranya pada 2025 udah mencapai 50% dari total pendapatan semua dan net zero emission pada 2050 atau 27 tahun lagi dia bakal net zero, artinya tidak lagi di batu bara gitu kan ya kesimpulannya. Dan dari kuartal satu memang kinerja pendapatannya sebenarnya naik. Cuman kenapa laba bersihnya turun? Nah, nanti saya juga coba cek di sini di laporan keuangannya secara detail kenapa bisa pendapatan naik tapi kok laba bersihnya malah turun. Jadi kalau diperhatikan, oke, pertama dari balance sheet dulu. Dari balance sheet sebenarnya eh, belum ada hal yang signifikan ya, karena kan baru 3 bulan awal nih, Maret 2023. Sehingga kalau saya lihat sih dari aset dan sebagainya itu tidak ada hal yang terlalu signifikan yang perlu kita cek lebih dalam. Paling yang paling clear, yang paling harus dicek lagi, misalnya pendapatannya. Ini kan revenue-nya naik sebenarnya, tapi kok laba bersihnya malah turun. Nah, di sini kalau kamu cek ada peningkatan yang drastis di beban pokok kontrak dan penjualan dibandingkan posisi tahun lalu. Ini ya, beban pokok kontrak dan penjualannya yang malah meningkat dibanding tahun lalu. Cara gampangnya sebenarnya tinggal Ctrl F aja beban pokok kontrak, sorry, kontrak gue. Beban pokok kontrak. Eh, anyway, nah ini dia. Beban pokok kontrak itu nanti ada detail kalau nggak salah di halaman 100. Nah, ini. Beban pokok kontrak dan penjualan kenapa bisa meningkat? Jadi kita langsung tahu sebenarnya yang meningkat itu di bagian mana. Kalau kamu cek di sini sebenarnya yang signifikan meningkat adalah di royalti dibandingkan eh, pembiayaan yang lain ya, bahan baku, bahan bakar, bongkar muat dan sebagainya. Yang paling ekstrim naiknya adalah di royalti itu sampai seratusan juta US dollar dibanding yang lain ya. Jadi itu penyebabnya yang signifikan. Oke, terus prospek ke depan gimana nih? Kalau kita lihat lagi balik ke eh, materi public expose-nya kan, memang banyak detail banget ya. Dia ngasih tahu detail banget penjelasannya mulai dari perubahan tarif pajakan, total utang konsolidasi Indika Energi yang sebenarnya sudah turun dibandingkan tahun 2021. Kemudian dividennya juga yang bisa dibilang konsisten meskipun ya dividen payout ratio-nya hanya 25% dari laba tahun 2022. Dan kayak ya bisnis-bisnisnya dia ya, mulai dari mineralnya apa aja, mulai dari emas, bauksit dan nikel juga punya. Kemudian bisnis hijau ya yang keterbaruan ada tenaga surya, kendaraan listrik roda 2, kendaraan listrik komersial dan solusi berbasis alam. Dan ada ini ya, melakukan divestasi untuk mengurangi eksposur dari bisnis batubara mulai dari petrosi dan transportasi laut. Oke, nah tinjauan keuangan operasionalnya juga sebenarnya dia lihat ya detail bagaimana pendapatannya tumbuh dan non batu baranya baru 9,9% so far, tapi kan target mereka 50% sebelum di tahun 2025.
Ini detail ya, yang kamu bisa cek lagi di materinya langsung. Cuman saya bakal lebih ke targetnya ya, target price-nya. Sebelumnya kalau kita cek harga sahamnya Indika Energi, oke jangan di sini mungkin ya, di sini. Sebentar. Jadi kalau kita cek harga sahamnya Indika Energi kan dia ini sebenarnya mirip dengan, bukan mirip ya, siklusnya ngikutin batu bara banget ya, karena memang dominannya ya dia batu bara kan awalnya. Kalau secara year to date dia sudah turun tahap 32%. Ini posisi hari ini siang. Kemudian kalau one year-nya juga udah turun drastis lumayan ya. Balik lagi ke siklus batu bara. Jadi kalau kita coba saya compare di sini ya. Kalau saya buat dari awal dia ketika mulai IPO dan sebagainya, ini kelihatan ya memang harga batu bara juga seperti ini. Nah, kalau saya compare misalnya ya dengan TMG. Nah, kelihatan banget ya, siklusnya sama. Jadi kalau naik, naik, turun, turun, naik lagi, turun, naik sama. Karena ya memang batu bara ya kayak gini ya. Kalau udah saham batu bara, mereka ngikutin banget harga saham batu baranya. Cuman kan yang kita lihat dari Indi dibanding saham batu bara lainnya adalah keinginan mereka untuk diversifikasinya lebih lebih kerasa aja dibanding yang saham-saham batu bara yang lain. Kalau kita ngelihat prospek ke depan, sebenarnya kalau based on price earning kan agak agak susah sebenarnya ya kalau ya mengecek batu bara secara proyeksi dan sebagainya. Jadi ini nggak masuk akal menurut saya, 7 dan sebagainya ini nggak masuk akal karena batu bara kalau dia masih dominan batu bara dan harga batu bara lagi di bawah siklusnya, maka ya nggak bisa pakai begini-begini gitu. Jadi paling tidak kita ya misalnya dua aja atau tiga aja. Maka price earningnya paling lebih idealnya sekitaran segini aja. Sedangkan dari sisi proyeksi batu bara dan sebagainya juga kan belum ada yang ya sepertinya menunggu 1 sampai 2 tahun lagi. Kalau kita ngomongin price book value-nya, sebenarnya hmm, ini juga saya kurang yakin bisa nyentuh segini dalam waktu singkat ya, karena balik lagi siklus batu bara dan sebagainya. Kalau batu bara, jadi agak agak sulit kalau kita pakai price earning price book value saja. Nah, kan kita mau forecast-nya. Tapi kalau misalnya kita coba cari based on pendapat yang lain, ya, kalau kita lihat di Simply Worth It sendiri, memang tidak ada. Nah, kalau dibanding peer-nya, memang Indika Energi ini jauh banget di bawah banget ya, paling murah dibanding peer-nya, dan kalau dibandingin industri average-nya juga masih kategori bawah. Bahkan price earning dengan 1 kali itu kan jarang banget sebenarnya. Cuman kalau dilihat dari target price analysis, oke ini nggak usah. Nah kalau earning and revenue growth forecast-nya ini juga belum bisa kita anggap valid ya karena analisnya yang cover dua, ya meskipun kelihatannya wah tinggi banget nih, apa yang kira-kira menyebabkan bisa seperti ini, menurut saya belum clear juga ya. Sedangkan dari ownership sendiri, private company general public-nya 30%. Nah ini ownership-nya si Indika Energi, ya ada BlackRock, First Trust Advisor, ada beberapa yang hijau ya, harga hijau itu artinya dia nambah dibanding posisi sebelumnya, tapi ini data terakhirnya posisi April 2023. Oke. Oke, nah prospeknya ya, oke balik lagi kita coba cek trading ekonomi misalnya. Kita coba cek trading ekonomi, pun kayaknya eh, saya sempat pernah membuat tentang perkiraan harga coal dan batu bara proyeksinya. Sekarang ini memang sudah di bawah 200 ya. Padahal kalau saya cek di akhir tahun 2022 itu forecast pada bilang kemungkinan masih akan di atas 200. Jadi banyak hal yang namanya juga forecast ya. Kita kan paling tidak memproyeksi aja, tapi based on sekilas ini aja ya mereka memproyeksikan ada pertumbuhan lagi di Q1 2024. Cuman ya komoditas kan sesuatu hal yang lebih ini, dan saya lihat siklusnya pun kalau mau naik turun itu perlu 2 sampai 3 tahun karena sudah puncaknya di 2022, maka belum tentu juga langsung 2024 sudah balik arah seperti itu. Jadi
menurut saya sektor energi emang masih belum sangat tidak menarik malah jatuhnya ya di saat ini, kecuali kita termnya adalah 2, 3, 4, 5 tahun dan kita berharap dari dividen yield-nya yang tinggi dan kalau bisa si saham batubara tersebut mendiversifikasi usahanya atau bisnisnya ke energi terbarukan. Jadi Indi itu menariknya ya dari situ, ketika dia melakukan diversifikasi yang kelihatan serius banget gitu. Itu aja dari saya, thank you banget. Semoga memberikan insight buat kamu. Semoga sehat dan cuan selalu.